Nabi Ibrahim taupen. Yang penting doanya Robbi habli minas, ya Allah kasih aku anak keturunan yang soleh. Rupanya enggak juga. Dihadiahkan kepadanya dari Mesir seorang wanita bernama Hajar. Hajar ini tadi dinikahkannya dengan suaminya. Coba ibu-ibu ada yang kayak gitu, Bu? Berani? Bang, udahlah bang, nikah aja bang. Ini calon abang. Bisa gitu, Bu? Nggak bisa. Istriku aja nggak mau kayak gitu, Bu. Ya, gitu dinikahkannya. Allah menakdirkan dapat anak dari istri kedua tuh. Ada nggak rasa cemburu, Pak? Ada, manusia biasa. Tapi karena Sarah dididik Nabi Ibrahim taat, takut kepada Allah, maka pada saat itu dia diam. Tapi akhirnya Allah yang memerintahkan Ibrahim membawa anaknya yang bayi merah itu tadi, dia bawa ke satu tempat. Tempat itu adalah Baitullah. Keadaannya nggak seperti sekarang. Dia di daerah Hijaz, tepatnya kota Mekah. Saat itu masih ada gundukan-gundukan pasir saja, tidak ada air sama sekali. Maka saat itu Ibrahim melepuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi fi yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM beserta pengurus, yang saya hormati para ustadz, tokoh masyarakat yang berhadir, bapak-bapak, ibu-ibu, tim dari YouTube FKSMM, yang mudah-mudahan semua yang hadir ini adalah calon-calon penghuni surga. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berselawat kepada Nabi akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang dengan mengkaji orang-orang baik dalam Al-Qur'an, mudah-mudahan semakin banyak kita kenal orang baik, kita jadi baik. Karena pengaruh yang kita lihat, pengaruh yang kita dengar, itulah yang akan mempengaruhi diri kita dalam bersikap. Maka hari ini kita belajar dari seorang manusia luar biasa. Dialah bernama Nabi Ibrahim alaihis. Cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu nenek moyangnya Arab Musta'ribah. Karena Arab itu kan ada tiga. Pertama Arab Ba'idah, kedua Arab Aribah, ketiga Arab Musta'ribah. Kalau Arab Ba'idah itu kaum-kaum Arab yang gak bisa dilacak lagi keberadaannya, seperti kaum Ad, Samud, ya, Tasem, Judais, Imlak, Umaim dan sebagainya. Tapi kalau Arab Aribah itu adalah keturunan dari Yasjub bin Ya'rub bin Qotan, atau dikenal dengan Arab Qotaniyah. Itu berasal dari negeri Yaman. Tapi kalau Arab Musta'ribah itu adalah nenek moyangnya Ibrahim alaihissalam. Abul Arabnya adalah anaknya Ismail alaihissalam. Karena memang Nabi Ibrahim itu nanti punya anak 12 anaknya itu nanti banyak yang menyebar ke penjuru jazirah Arab, ada yang keluar dari Arab. Yang kemudian terakhir kali yang berpergian adalah dari Bani keturunan Qaidar, keturunan Nabit atau Nabat atau Nabayut namanya. Kemudian pada saat itu sampai nanti punya anak keturunannya namanya Adnan. Adnan itulah nanti yang akan menjadi sebutan Arab Adnaniyah. Adnan nanti punya keturunan ke bawah namanya Fihir. Fihir itu nanti kemudian dijuluki Quraisy. Maka keturunannya adalah Arab Quraisy.
Kemudian ke bawahnya lagi nanti ada Qusay. Qusay ini bintangnya Bani Adnan yang kemudian mengembalikan kejayaan orang-orang Quraisy untuk memimpin Ka'bah dan merebutnya dari Bani Khuza'ah. Nah memang kemusyrikan yang diajarkan itu dari Bani Khuza'ah. Dulu ada yang tampil namanya Amru bin Lu'ay. Adik-adik nanti ada kuis kan? Nah, kalian apal-apal aja apa yang kubilang nih ya. Siapa yang membawa kemusyrikan ke Mekah itu? Amru bin Luhai. Amru bin Luhai ini dari Bani Khuza'ah. Dia itu adalah tokoh. Dia itu adalah pemimpin. Dia pula yang kemudian pada saat itu menampilkan kebaikan. Dia pula yang pada saat itu mengajarkan mengajarkan kebaikan-kebaikan. Dia bantu orang susah. Orang bilang, oh berarti ini betul-betul wali dari Tuhan ini. Maka kemudian mereka mengikutinya. Satu waktu dia pergi ke daerah Syam, dia lihat ada orang yang menyembah patung. Saat itu dia balik ke Mekah, dia bawa satu patung namanya Hubal, dia letakkan di dalam Ka'bah dan mereka menyembah Hubal. Berikutnya dibawanya Manat, diletakkan di tepi Laut Merah. Berikutnya dibawanya Uzza, Latta dan sebagainya. Tapi kemudian punya keturunan ke bawah lagi nanti dari Qusay. Itulah nanti cicitnya ke bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah satu tokoh yang berpengaruh di dunia. Kenapa? Karena di akhirat namanya tetap dibesarkan Allah, tapi di dunia namanya diagungkan oleh semua manusia. Makanya orang-orang Yahudi itu pun tahu Ibrahim. Orang-orang dari dari Israel sana tahu dia Ibrahim. Siapa Ibrahim itu? Tahu. Kenapa? Karena Ibrahim adalah bapaknya para nabi dan rasul. Sekarang kita kaji Nabi Ibrahimnya. Nabi Ibrahim punya ayah namanya Azar. Ya, nama ayahnya siapa? Siapa? Azar. Azar ini ahli dalam membuat patung. Kalau membuat patung, Pak, persis dengan yang dibuatnya. Persis dengan siapa yang diharapkan. Ada patung raja dibuatnya persis, makanya luar biasa pengaruhnya. Makanya ada yang mengatakan Ibrahim bin Azar, Azar bin Taro, Taro bin Nahu, Nahu bin Syaru, Syaru bin Arku, Arku bin Falik, Falik bin Albir, Albir bin Arpasad, Arpasad bin Sam, Sam bin Nuh alaihi salam, Nuh bin Lamak, Lamak bin Matusaleh, Matusaleh bin Aknuh, Aknuh bin Idris alaihi salam, Idris bin Ilyari, Ilyat bin Mihlail, Mihlail bin Kinan, Kinan bin Anus, Anus bin Sid, Sid bin Adam alaihi salam. Cuman silsilah ini belum bisa dipertanggungjawabkan karena referensi dari mulai Adnan sampai ke atas banyak ahli nasab yang berdusta. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salam lahir saat itu ketika dia punya seorang bapak, bapaknya pula yang jauh dari Allah, ya kan Pak? Ini sebenarnya nanti ada kaitannya dengan Isra dan Mi'raj. Kenapa dalam Isra Mi'raj itu salah satu yang ditemui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, dalam kitab Fathul Bari bi Syarhi Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin fil Hadis ini satu gelar yang jarang dimiliki oleh ahli ilmu hadis. Tapi beliau memilikinya, yaitu Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani atau dikenal dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ulama yang lahir di Asqalan, Mesir tahun 773 Masehi, kemudian wafat tahun 852 Masehi. Dia tuliskan itu hikmah kenapa harus bertemu dengan Nabi itu. Wa qilal hikmatu fil iktisari ala haula'il madhkurin lil isyarati, sebagai isyarat. Jadi hikmahnya itu sebagai isyarat bahwa nanti Nabi Muhammad bertemu dengan siapa dalam peristiwa Mi'raj itu, ada isyarat dari Nabi tertentu itu bagaimana yang akan dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Salah satunya Nabi Ibrahim yang ditemuinya. Kalau Nabi nanti punya paman, pamannya ada yang mencelakakannya, ada Pak? Tabbat yada abi lahabiu ma aghna anhu maluhu. Lanjut. Saya terus. Fi jidha hablum.
Ada paman Nabi namanya Abu Lahab. Dia begitu luar biasa membenci ajaran yang dibawa oleh Nabi. Oh, ada isyarat. Bukan cuman kau Muhammad. Kau tengok ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan sekedar pamannya, tapi bapaknya pula yang enggan menerima ajaran yang dibawanya. Itu isyarat, Pak. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Wa idh qala Ibrahim li abihi Adzar atattakhidhu asnaman alihah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai ayahku, kenapa kalian ini menyembah Tuhan-Tuhan yang kalian buat dengan tangan kalian? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Aku melihatmu, ayah, melihat kaummu, benar-benar mereka adalah orang yang sesat, sesatnya nyata. Jadi dulu kira-kira patung dibuat dengan tangan, Pak. Udah siap itu patungnya diletakkan, habis itu disembah. Sesat deh. Patung itu pun nggak bisa ngapa-ngapain. Orang kita yang ngukir kok. Makanya kata Nabi Ibrahim, berani dia bilang sama bapaknya, Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ayah, aku melihatmu dan kaummu benar-benar sesat dan kesesatan yang nyata. Kira-kira kalau ngomong kayak gitu sama bapak kita berani enggak? Berani enggak? Saya aja berbeda pendapat dengan ayah saya, enggak berani. Apa kata orang? Coba aku bilang dulu masalah itu. Kayak mana dengan ayahmu? Gak berani aku. Kenapa? Ayahku yang nyekolahkan aku. Dia mungkin tamat SMP, ya kan Pak? Tapi aku kuliah dibuatnya sampai S2. Kira-kira mana yang lebih mulia? Aku atau ayahku? Tak berani aku ngomong sesuatu yang menyakitkan hatinya. Tak berani. Dakwah yang paling berat itu adalah pada orang tua kita sendiri. Itu berat. Nabi Ibrahim mengalaminya. Tapi Nabi Ibrahim nih, dia sendiri, tapi dia macam orang banyak, Pak. Nggak ada takutnya. Sampai dikisahkan memang mencari Tuhan pun dia betul-betul nyari Tuhan. Kalau kita kan lahir Islam, Bapak ikut Islam, ya kan Pak? Oh, mamaku gitu lahir, aku masih kecil dinyanyi-nyanyikannya selawat Nabi dia. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kenapa aku bisa kayak sekarang nih? Karena bapakku udah Islam, mamaku udah Islam, aku dimasukkannya ke pesantren, dikuliahkannya di kuliah Universitas Islam, maka wajarlah kita bisa mengenal agama dengan baik. Tidak untuk Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim dulu nyari Tuhan. Diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Gitu datang waktu malam, Nabi Ibrahim melihat ke langit. Dia lihat Pak bintang-bintang begitu banyak. Maka dia katakan, ini Tuhan ini. Kenapa? Malam gelap, dia datang buat terang. Ini Tuhan nih. Siapa yang bisa buat terang nih? Tapi ketika dia lihat, ketika bintang mulai hilang satu persatu, apa yang dia katakan? Aku tidak suka dengan sesuatu yang tenggelam seperti bintang itu, tidak suka. Begitulah cara dia bertuhan pertama, Pak, mengenalnya. Kemudian apa lagi yang terjadi? Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dallin. Ketika dia lihat pula besoknya, Pak, ada bulan. Bulannya terang sekali. Barulah dia bilang, oh, berarti ini Tuhan ini. Kenapa? Karena dia terang. Maka saat itu
ketika bulan itu pun terbenam, apa yang dia katakan? Sungguh aku kalau tidak dapat petunjuk dari Tuhanku, benar-benar aku adalah orang yang musyrik. Ya, sungguh aku kalau enggak dapat petunjuk dari Tuhanku, benar-benar orang yang sesat, kata dia. Ketika itu berlanjut lagi, diceritakan Allah lagi nih. Falamma ra'a asy-syamsu bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika dia lihat matahari pada saat itu bersinar, apa yang dia katakan? Oh, jangan-jangan matahari ini adalah Tuhanku. Kenapa? Karena dia begitu besar dibanding yang lainnya. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika dia lihat matahari itu terbenam, dia katakan, wahai kaumku, ini benar-benar kalau seandainya tidak apa, kita benar-benar bisa musyrik ini. Kira-kira cara bertuhannya beda nggak sama kita? Karena bedanya dan uniknya Allah sebutkan dalam Quran. Memang cerita Quran itu Pak yang unik-uniknya pula. Cerita orang hamil dibahas nggak di Quran? Dibahas, tapi kehamilan yang unik. Kalau yang biasa-biasa ngapain? Ada orang hamil Pak Ustadz, kemudian pada saat dia hamil, rupanya ngidam mangga. Itu biasa nggak Pak? Ngapain diceritakan di Quran? Ada orang hamil Pak Ustadz ngidam rujak. Biasa itu. Bang, aku pengen kali rujak. Iya, abang belikan deh, tapi aku nggak mau rujak yang di sini. Jadi aku mau rujak di Tanjung Balai. Nah, itu pun biasa itu. Tapi kalau ada orang hamil yang ketika pada saat dia hamil tuh kerjaannya doa kepada Allah, maka Allah ceritakan di Quran. Kenapa? Ini jarang orang seperti ini. Itu kisah keluarga Imran. Bagaimana dia berdoa waktu hamil, bagaimana dia berdoa waktu melahirkan, bagaimana Allah melindunginya. Kenapa? Karena memang begitulah kisah unik dalam Quran. Kali ini Allah ceritakan Nabi Ibrahim, karena memang Nabi Ibrahim itu Pak unik caranya. Ketika dia lihat matahari, dia katakan, oh matahari ini Tuhanku ini, karena besar kali, cahayanya pun beda dengan yang lain. Tapi ketika matahari terbenam, dia malah mengatakan, sesungguhnya kalau tidaklah dapat petunjuk dari Allah, benar-benar dia akan berada dalam kemusyrikan. Tapi ketika dia benar-benar mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Dia katakan, kuhadapkanlah wajahku bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada pencipta langit dan bumi. Karena aku nggak mau kalau beragama nggak benar, aku berada pada agama yang benar. Hanifa wa ma ana minal musyrikin, dan sesungguhnya aku bukanlah orang yang musyrik. Nah, begitulah dia Pak. Sampai akhirnya nanti gitu dikatakan malaikat bahwa sesungguhnya Tuhannya adalah Allah. Maka pada saat itu dia bilang ke Allah, ya Allah, cobalah ya Allah, tunjukkan kepadamu kekuasaanku. Bagaimana kau menghidupkan yang mati? Apa kata Allah? Ambilkanlah burung. Ketika itu potonglah burung itu tadi. Pisahkan burung-burung yang kau potong itu, pisahkan kepala, badannya, kakinya. Kau letakkan di bukit sana, kau letakkan di bukit sana. Nanti kuhidupkan kembali burung itu. Oh begitulah Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Mantap keyakinannya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi bapak yang paling bertauhid kepada Allah. Orang Pak kalau udah yakinnya 100% sama Allah, udah aman itu. Kita ini kan kadang nggak yakin 100% Pak. Betul nggak? Betul nggak? Kita datang corona aja udah takut itu. Kalau corona nanti kayak mana, dipecat dari pekerjaanku segala macam. Kenapa? Karena kita nggak yakin 100%. Kita ini dijamin Allah hidup kita. Nggak yakin. Wali-wali dulu yakin di saat tanah tandus, nggak ada air, ditengoknya ada batu di situ, dia yakin Allah kan kasih air kalau ku minta. Dimintanya, tokokkannya keluar air dari batu. Kenapa? Yakinnya luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu mengadakan sesuatu hal yang di luar kebiasaan. Ada orang Pak memang waktu itu menyembah patung. Dan mereka setiap setahun sekali berkumpul rame-rame menyembah patung dari satu kampung ke kampung yang lain. Ketika itu apa kata Ibrahim? Besok datang aku ke tempat penyembahan itu. Gitu datang dia JI-nya Tuhan orang itu.
Apa kau? Apa? Dia aja patung itu. Namanya patung ya kan Pak? Ada sesajen yang orang lain nggak berani makan, dimakan sama Nabi Ibrahim. Ambilnya, makannya. Marah kau katanya. Nggak berani marah, namanya patung. Orang lihat heran. Bapaknya bilang, Ibrahim ayo kita ke kampung sebelah, yuk besok yuk. Aku nggak enak badan Pak. Kata, rupanya dihancurkannya patung-patung tadi Pak. Gitu dihancurkannya patung tadi, disisakannya satu yang besar. Dikalungkannya kapak itu di lehernya. Besoknya ribut semua umat. Kenapa? Karena patungnya hancur berantakan. Mereka bilang, siapa yang melakukan ini? Ada orang bilang, ada semalam pemuda ngejek-ngejek Tuhan kita. Aku udah nampak tuh Pak. Siapa yang ngejek itu? Ibrahim. Semalam waktu ke sana dia nggak kelihatan. Berarti dia yang menghancurkannya. Panggil Ibrahim. Gitu dipanggil. Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung ini? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kok kalian tanya pula sama aku? Karena menurut data kau yang ada di situ. Sekarang pertanyaannya gini, kata Nabi Ibrahim. Kalian tengok kapak yang digunakan menghancurkan patung itu di leher siapa? Di leher patung yang besar. Kalau kayak gitu dialah yang menghancurkan. Apa kata umatnya? Kok gila kau Ibrahim? Mana mungkin patung bisa menghancurkan patung yang lainnya? Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau kayak gitu ngapain pula kalian sembah? Orang dia nggak bisa pula bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Keren nggak itu Pak? Itu Ibrahim berani dia. Ketika Nabi Ibrahim dihadapkan ke dalam api yang besar, ketika dikumpulkan kayu bakar, ini Ibrahim nih habis kali ini. Kenapa? Karena dia begitu berani menentang adat dan istiadat kita. Maka sekarang Ibrahim, kau minta tolonglah sama Tuhanmu yang kau bilang menciptakan langit dan bumi. Maka saat itu Nabi Ibrahim dimasukkan ke api yang besar. Orang-orang berkata, tamatlah riwayat Ibrahim yang berani itu. Tapi apa yang terjadi? Habis kayu bakarnya, Ibrahim menggigil di atas kayu bakar itu. Keren enggak itu Pak? Apa kata dia? Enggak apa-apa. Masuk kok ke dalam api. Masuk. Ikat badannya, ikat, enggak apa-apa. Habis di tempat ikatnya ini, dia sehat walafiat. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan kepada api, jadilah engkau dingin dan berikan keselamatan kepada Ibrahim. Setingkat itu Pak, tingkat kualitas imannya kepada Allah. Satu waktu ada raja yang berkata, Ibrahim, kenapa kau enggak mau mengimani kami? Aku sebagai Tuhanmu, kenapa kau enggak mau? Kata Nabi Ibrahim, macam mana pula aku mengimani kau pun sama aku. Kalau kayak gitu aku pun bisa menghidupkan dan mematikan, kata raja itu. Coba, kata Nabi Ibrahim, dipanggilnya 2 orang. 1 orang dibunuhnya. 1 orang dikasihnya makanan banyak. Apa kata raja itu? Kau tengok, aku udah bisa akan menghidupkan dan mematikan. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau kau memang Tuhan, Tuhanku membuat matahari terbit dari barat ke timur. Sekarang kau robahlah tempat terbitnya. Diam raja tuh. Ini keren ini. Ini kalau ada orang kayak gini sekarang masuk penjara cepat nih Pak. Nabi Ibrahim luar biasa ditentangnya habis-habisan. Ada lagi yang unik. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia menikah dengan wanita tercantik namanya Sarah. Ya Pak ya. Menemani Nabi Ibrahim berjuang dari Irak, dia pergi hijrah ke Haran, kemudian ke Palestina, kemudian berdakwah ke Mesir, ditemani dengan istrinya. Asik dalam dakwahnya, tapi tak bisa punya anak. Itu masalah enggak Pak? Apa? Dakwah semangat, rupanya diuji Allah dengan itu. Ujian itu masalah enggak? Nabi Ibrahim taupen. Yang penting doanya Robbi habli minas. Ya Allah kasih aku anak keturunan yang soleh. Rupanya enggak juga. Dihadiahkan kepadanya dari Mesir seorang wanita bernama Hajar. Hajar ini tadi dinikahkannya dengan suaminya. Coba ibu-ibu ada yang kayak gitu Bu, berani? Bang, udahlah bang, nikah aja bang. Ini calon abang. Bisa gitu Bu? Enggak bisa. Istriku aja enggak mau kayak gitu. Ya. Gitu dinikahkannya. Allah menakdirkan dapat anak dari istri kedua tuh. Ada nggak rasa cemburu Pak? Ada, manusia
biasa. Tapi karena Sarah dididik Nabi Ibrahim taat, takut kepada Allah, maka pada saat itu dia diam. Tapi akhirnya Allah yang memerintahkan Ibrahim membawa anaknya yang bayi merah itu tadi, dia bawa ke satu tempat. Tempat itu adalah Baitullah. Keadaannya enggak seperti sekarang. Dia di daerah Hijaz, tepatnya kota Mekah. Saat itu masih ada gundukan-gundukan pasir saja, tidak ada air sama sekali. Maka saat itu Ibrahim membuat tenda di situ. Dia tengok bayinya merah, Pak. Dia lihat istrinya sudah berkeringat aja nggak berhenti. Kenapa? Karena panasnya. Dia lihat di sekelilingnya tak ada air. Tapi karena keyakinan Ibrahim luar biasa kepada Allah, dia tinggalkan istrinya di tempat itu. Dia pergi ke Palestina lagi. Saat itu berdakwah lagi dia. Apa yang terjadi? Anak dari istrinya tadi menjadi seorang nabi yang luar biasa. Dialah namanya Ismail alaihis. Udah jam 9. Biasanya kita sampai jam segini udah selesai kan, Pak? Lanjut lagi? Enggak apa-apa? Oh, lama ajar ini? Iya, Bapak Ibu lama-lama aku capek juga nih. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, Pak, ditinggalkannya anaknya, ditinggalkannya istrinya, rindu luar biasa dia. Tapi kepada Allah adalah kerinduan yang paling nyata. Coba Pak kita introspeksi Pak diri, mana lebih rindu kita sama Allah atau sama istri? Hah? Kadang-kadang kalau di depan istri Allahu Akbar, semua kita ucapkan Pak, rayuan-rayuan itu. Kadang-kadang nyanyi India, boleh aku nyanyikan? Nggak apa-apa. Gitu nengok istri, jab se mera dil tera hua, puchona mujhko mujhe kya hua, ab teri baahon mein jina mujhe, warna marjana. Kenapa kok seromantis itu? Biar istriku senang Pak Ustadz. Tapi sama Allah nggak segitunya. Gitu sholat yang diingatnya yang lain juga, ya kan Pak? Allahu Akbar, datang petir, tak, pakaian di luar tadi kayak mana? Gitu sujud dia, yang dipikirkannya juga bukan pencipta alam semesta. Padahal dia mengatakan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Dia puji Allah, tapi pikirannya tak kemana-mana. Lu tanda tanya. Coba belajar kita dari Nabi Ibrahim. Cintanya kepada Allah mengalahkan rasa rindunya kepada anak dan istrinya. Lebih hebat lagi ketika harus memilih anak dan istri. Udah lama berdakwah Pak, rasa rindu ada. Balik ke tempatnya, anaknya sudah jadi remaja. Gitu sampai di tempatnya, dia pada saat itu tidur di sebelah anaknya, mimpi pula kalau anaknya harus disembelihnya. Oh ini sakit ini ya kan Pak? Dia bilang, oh jangan-jangan ini bukan Allah nih. Besok mimpi lagi. Mak, kalau udah 2 kali mau ini. Besoknya mimpi lagi. Oh yakinlah dia, berarti Allah yang suruh ini. Digendongnya anaknya tadi, mengalir air matanya. Tapi dia tahu bahwa air mata ini untuk anaknya, tapi hatinya untuk Allah. Maka saat itu dia berdialog dengan anaknya. Ya bunayya, wahai anak kesayanganku, inni ara fil manam, ayah melihatmu nak di dalam mimpi ayah. Anni azbahuka fanzur madza tara, ayah disuruh menyembelihmu nak, bagaimana pendapatmu? Anak tadi Pak solehnya luar biasa. Apa kata anak tu? Qala ya abatif alma tu'mar. Ayah, kalau itu perintah Allah, jangan ayah tunda. Sataziduni insyaallahu minas sabirin. Sembelih aku ya, ayah akan melihat aku bagian dari orang yang sabar. Keren apa enggak itu? Coba tes anak kita besok. Nah, mimpi bapak. Apa mimpi bapak? Allah suruh bapak sembelih kau. Apa kata anak itu tadi? Coba aja kalau berani. Bapakku sembelih. Kenapa? Beda tauhidnya. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari anak yang dididik istrinya dengan pendidikan yang baik, Ibrahim mendidik keluarganya dengan pendidikan yang baik.
Ibrahim kemudian pergi lagi. Ketika Nabi Ibrahim pada saat itu pergi, rupanya dapat pula berita indah dari Allah, kalau anak istrinya yang sudah tua Sarah nggak bisa punya anak, malaikat mengabarkan kau akan punya anak. Oh, itu bahagia enggak? Bahagia enggak? Sarah sama Ibrahim nih Pak, tidak bisa makan enak kalau tetangganya nggak makan. Oh, itu payah itu. Ketika dia sembelih lembu, dia ambil sedikit dagingnya, selebihnya dia sedekahkan. Beda sama kita, daging kurban kita ambil taruh kulkas, hancur. Diambilnya itu daging sedikit saja Pak, disedekahkannya semua. Diundangnya orang makan di rumahnya, selalu jadi pelayan orang dia. Sampai saat itu malaikat datang menjelma jadi manusia tengah malam. Itu suami istri lagi tidur, tiba-tiba ada yang nokok pintu. Saat itu dia buka pintu Pak, rupanya ada manusia asing di luar tuh, rambut panjang, wajahnya nggak pernah dikelihatan sebelumnya. Apa kata Ibrahim? Masuk. Dipanggilnya istri yang tidur, dek, kita sembelih yuk hewan yang di belakang. Kenapa? Abang yang nyembelih, kau buat bumbunya, kita bakar malam ini, kita hidangkan ke tamu. Keren apa enggak tuh? Kalau adalah orang bertamu ke rumah kita jam 2 malam kayak gitu, kayak mana Pak? Hah? Malam Jumat pula. Nabi Ibrahim enggak. Apa dia katakan? Dek, ayo dek. Istrinya juga nggak nolak Pak. Ayo bang, aku buat bumbunya, abang sembelih ya bang ya. Apanya? Habis itu abang potong-potong. Iya, kita masak. Gitu masak dihidangkan ke tamu. Tamu tadi asik nengok orang ini dua aja. Orang tua yang dua ini kok ngeri kali melayani orang. Kata Ibrahim, bang, Pak makan aja Pak. Diam aja orang nih. Ibrahim bilang, Pak makan aja Pak. Nengoki aja yang tadi Pak. Ibrahim pun ngeri-ngeri sedap loh. Ini udah datang tengah malam, pakai baju putih, rambut panjang, suruh makan nggak mau, matanya asik nengokin aja. Itu kalau kita kayak gitu kayak mana? Wah, larilah, baca ayat kursi sama kursi-kursinya dilempar ya Bu. Rupanya apa katanya? Ibrahim, kau jangan takut. Kenapa? Karena kami ini bukan manusia. Ibrahim kaget. Oh, coba tes malam Jumat kayak gitu. Ibu jangan takut, kami bukan manusia. Gimana Bu? Nabi Ibrahim bilang, diam aja Nabi Ibrahim. Kami ini malaikat yang diutus Allah kepada kaum Lut, menemui Nabi Lut dan menyampaikan kabar kalau besok mereka akan kena azab, dan Lut bersama keluarganya kami selamatkan. Terus kami datang kemari juga memenuhi perintah Allah, menyampaikan kabar kalau istrimu Sarah akan mengandung anak, kasih nama anaknya nanti Ishak. Ishak akan punya anak, kasih namanya Yakub. Oh, keren itu Pak. Ini anaknya belum ada Pak, nama cucunya udah disiapkan Allah. Itulah Allah mengetahui apa yang akan terjadi sebelum terjadi. Apa yang dia katakan? Kau akan punya anak Sarah, namanya Ishak. Ishak akan punya anak namanya Yakub. Sarah mukul-mukul pipinya. Apa mungkin orang tua kayak aku ini bisa punya anak? Apa pada saat itu kata malaikat, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka hamillah Sarah yang tua Pak, melahirkan anak, dikasih nama anaknya Ishak. Ishak tadi diangkat Allah jadi nabi. Kemudian dia berumah tangga, lahir anaknya, dikasih nama anaknya Yakub. Yakub ini nama lainnya Israel, keturunan Yakub disebut Bani. Yakub punya anak 12, satu orang jadi nabi namanya Yusuf. Yusuf punya saudara ke kanan namanya Yahuza. Yahuza punya cicit namanya Daud alaihissalam. Daud punya anak namanya Sulaiman alaihissalam. Sulaiman keturunannya bercabang dua, ke kanan tidak langsung namanya Imran. Imran punya anak perempuan namanya Maryam. Maryam tak punya suami, tapi ditiupkan Allah ruh ke dalam kandungan, ke dalam perutnya, dia punya anak namanya Isa alaihis. Ke kiri Zakaria alaihissalam punya anak Yahya alaihissalam. Yusuf punya saudara lagi ke kiri, Bunyamin. Bunyamin punya cicit namanya Yunus alaihissalam.
Yusuf punya saudara ke kiri namanya Imran. Imran di sini punya anak namanya Musa alaihi salam. Musa punya saudara namanya Harun alaihi salam. Harun punya cicit namanya Ilyas dan Ilyasa alaihi salam. Begitu istimewanya keturunan Nabi Ibrahim karena kehebatan ketauhidannya kepada Allah. Coba Pak, datang bulan Ramadan nih, kayak manalah besarnya tauhid kita kepada Allah. Coba tengok nanti pas bulan puasa. Mikirkan bukaan apa enggak kita? Mikirkan? Kadang-kadang kita Pak dari jam 5 udah apa ini bukaan, kan terpikir Pak. Ibrahim alaihissalam enggak dipikirkannya untuk besok. Apa yang ada hari ini keluarkannya, tapi enggak setingkat itu iman kita. Maka Nabi Ibrahim luar biasa. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ada gelar bagi dirinya yang tidak dimiliki oleh para nabi dan rasul yang lainnya. Apa yang gelarnya? Khalilullah. Khalilullah itu kesayangan Allah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin fattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Kata Allah, siapakah yang lebih baik daripada yang memalingkan wajahnya kepada Allah dan dia melakukan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan kuanugerahkan kepada Ibrahim, kata Allah, sebagai Khalilullah, kesayangan Allah. Nabi SAW pernah ditanya, kenapa Nabi Ibrahim sebagai kesayangan Allah? Kata Nabi, karena dia suka berbagi, tak pernah meminta. Nah, itu hebatnya Pak. Dia suka memberi, tapi nggak pernah meminta. Dia suka menolong, tak pernah mau pada saat itu berharap pertolongan dari orang yang dia tolong. Maka dia benar-benar kesayangan Allah, karena sifat Allah menolong tanpa berharap Allah ditolong. Begitulah keadaannya. Saya rasa Pak, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.